Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Halo teman-teman mahasiswa dimanapun teman-teman berada. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu diberi kekuatan, diberi kesempatan untuk istiqomah dalam mencari ilmu, mencari barokah. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari hari ini dihitung sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, di video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan konsep psikologi pendidikan. Seperti apa yang sudah saya sampaikan kepada teman-teman di kontrak kuliah bahwa mata kuliah psikologi pendidikan ini adalah sebuah mata kuliah yang wajib dipahami oleh para pendidik. Teman-teman ini selaku calon pendidik, wajib hukumnya mengetahui, memahami terkait dengan psikologi pendidikan. Karena psikologi pendidikan ini adalah ilmu yang mempelajari jiwa seseorang, ruh seseorang dalam proses belajar. Nah itu, tentunya kita semua mengetahui bahwa proses belajar, mengajar di dalam pendidikan itu tentunya akan mengalami banyak permasalahan, teman-teman. Akan mengalami banyak kendala. Maka kemudian psikologi pendidikan ini hadir untuk menjawab, untuk mengantisipasi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam proses pendidikan anak, dalam proses belajar anak. Itu ya. Teman-teman sekalian, apa sih definisi psikologi? Apa sih pengertian daripada psikologi? Teman-teman sekalian, psikologi ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu psyche dan logos. Psyche itu yang berarti adalah jiwa, roh, sedangkan logos ini adalah ilmu atau nalar. Jadi definisi psikologi secara sederhana adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa, tentang ruh seseorang. Itu psikologi. Terus kemudian definisi psikologi menurut beberapa ahli, menurut beberapa expert. Yang pertama, menurut Singgi, bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Sedangkan menurut Bruno, definisi dari psikologi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, psikologi adalah studi atau penyelidikan mengenai ruh. Terus kemudian yang kedua, psikologi adalah ilmu pengetahuan mengenai kehidupan mental. Nah, sedangkan yang ketiga, psikologi adalah ilmu pengetahuan mengenai tingkah laku organisme. Itu menurut beberapa ahli. Jadi psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari terkait dengan tingkah laku, terkait dengan ruh seseorang. Nah, itu. Terus kemudian pendidikan.
definisi daripada pendidikan ditinjau dari segi etimologi, yaitu berasal dari bahasa Yunani, pedagogik. Ini adalah kata majemuk, teman-teman sekalian, yang terdiri dari dua kata. Yang pertama itu adalah paid, yang berarti anak. Terus kemudian yang kedua adalah ago, yang berarti aku membimbing. Jadi pedagogik ini berarti aku membimbing anak. Itu ya. Ini makna pendidikan. Aku membimbing anak. Nah, secara terminologi teman-teman yang lebih luas, maka makna atau definisi daripada pendidikan adalah usaha yang dijalankan oleh seseorang atau sekelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tujuan hidupnya. Jadi perlu digarisbawahi di sini bahwa secara terminologi makna daripada pendidikan ini adalah usaha yang dijalankan oleh seseorang atau sekelompok orang agar menjadi lebih baik, agar menjadi dewasa. Dari yang tidak dewasa menjadi dewasa, jadi dari yang tidak baik menjadi baik, itu bisa dikatakan sebuah pendidikan. Nah, terus kemudian definisi dari psikologi pendidikan. Ada beberapa pakar di sini teman-teman terkait dengan pengertian psikologi pendidikan. Yang pertama, menurut Kauchak menyatakan bahwa psikologi pendidikan adalah the academic discipline that focus on human teaching and learning. Jadi disiplin ilmu yang berfokus pada pembelajaran dan juga belajar. Itu ya. Terus kemudian psikologi pendidikan adalah studi tentang belajar. Studi tentang pertumbuhan dan kematangan individu. Serta penerapan prinsip-prinsip ilmiah tentang reaksi manusia yang mempengaruhi mengajar dan belajar. Terus kemudian menurut Crow and Crow menegaskan bahwa psikologi pendidikan merupakan suatu ilmu yang menerangkan masalah belajar seseorang, masalah belajar anak, baik itu sejak lahir sampai pada lanjut usia. Termasuk juga kondisi-kondisi yang dapat mempengaruhi belajar anak itu sendiri. Nah, itu kalau menurut Crow ya. Terus kemudian menurut Mohari. Jadi Mohari itu mengemukakan bahwa psikologi pendidikan adalah kajian tentang terapan prinsip-prinsip psikologi dalam pendidikan. Terutama dalam proses pembelajaran, termasuk juga variabel-variabel yang membantu memperlancar proses pendidikan. Nah, sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan sebaik-baiknya teman-teman sekalian. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa dari tiga pakar, 3 ahli terkait dengan pengertian psikologi pendidikan, bahwa psikologi pendidikan merupakan sebuah kajian psikologi yang diaplikasikan atau digunakan dalam proses pendidikan, terutama dalam proses pembelajaran, termasuk segala yang terlibat dalam proses pembelajaran. Itu. Upaya apa? Upaya memaksimalkan proses pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan. Baik secara nasional, baik secara institusional, maupun juga secara instruksional. Itu ya. Nah, tujuan dan fungsi psikologi pendidikan teman-teman sebenarnya seperti ini.
teman-teman ini belajar psikologi pendidikan ini tidak serta-merta dicetak menjadi guru yang profesional. Cuma dengan kita belajar psikologi pendidikan, maka kita itu dapat mengetahui karakter siswa, dapat mengetahui permasalahan siswa, dapat mengetahui bagaimana cara meningkatkan potensi, bakat, minat yang dimiliki oleh siswa. Dan yang paling penting dengan kita belajar psikologi pendidikan, kita selaku pendidik, selaku guru yang notabene kita menyampaikan materi, membimbing, mendidik, dan juga melatih, itu dalam proses pembelajaran itu bisa menyenangkan. Itu. Karena kunci kita memberikan proses pembelajaran yang menyenangkan adalah kita harus mengetahui terkait dengan potensi, bakat, karakter, kebutuhan, minat siswa dalam proses pembelajaran. Itu ya. Nah, ini tujuan dan fungsi psikologi pendidikan, teman-teman. Secara umum, tujuan dan fungsi psikologi pendidikan adalah untuk mengetahui interaksi belajar anak dalam keseharian. Untuk mengetahui proses belajar anak dalam keseharian. Ini secara umum. Tujuan dan fungsi psikologi pendidikan kita bisa mengetahui seperti apa proses interaksi belajar anak di dalam kelas ataupun juga di luar kelas. Nah, itu. Terus kemudian secara khusus tujuan dan fungsi psikologi pendidikan. Nah, jadi kita dapat memahami bentuk-bentuk gejala psikologis individu siswa secara umum dalam bentuk sikap dan tingkah laku selama mengikuti proses pembelajaran. Terus kemudian memahami kemampuan dan juga bisa memahami potensi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, terus yang ketiga, yang selanjutnya ini teman-teman, bahwa tujuan dan fungsi psikologi pendidikan, tujuan dan fungsi kita memahami belajar psikologi pendidikan adalah dapat membantu siswa mengembangkan berbagai jenis kemampuan. Artinya bukan kita hanya memahami kemampuan itu, tapi kita juga bisa mengembangkan berbagai jenis kemampuan, berbagai minat, potensi yang dimiliki oleh siswa. Terus kemudian memahami bagaimana seharusnya pelaksanaan proses belajar dan pembelajaran di dalam kelas agar tercapai tujuan daripada pembelajaran itu sendiri, agar efektif dalam proses pembelajaran. Itu ya. Nah, kemudian dapat membantu siswa menyelesaikan program pembelajaran sehingga dengan pemahaman guru terkait psikologi pendidikan itu dapat memberikan bantuan kepada siswa dalam menyelesaikan program-program pembelajaran sampai tuntas. Itu ya. Nah, manfaat dan peran dari psikologi pendidikan itu yang pertama itu adalah guru itu dengan mudah menentukan strategi dan metode pembelajaran. Nah, itu ya. Kita kan selalu dituntut bagaimana kita memberikan proses pembelajaran yang menyenangkan. Kita dituntut bagaimana kita memberikan proses pembelajaran yang efektif, inovatif. Maka manfaat kita belajar psikologi pendidikan, teman-teman, dengan kita belajar
bagaimana kita bisa mengetahui karakter siswa, bagaimana kita bisa mengetahui minat siswa, motivasi siswa dalam proses pembelajaran, terus kemudian potensi siswa, maka dengan mudah juga kita menentukan, oh berarti kalau ketika siswa memiliki minat yang seperti ini, kita harus menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan minat siswa. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Jadi dengan kita belajar psikologi pendidikan, dengan mudah kita menentukan strategi, model, metode, pendekatan pembelajaran, baik itu di dalam kelas maupun juga di luar kelas. Setelah itu, dengan mudah kita juga mengevaluasi hasil pembelajaran. Nah, artinya bukan hanya kita menentukan, tapi dengan mudah kita juga mengevaluasi hasil pembelajaran yang sudah diberikan kepada siswa. Apakah sesuai dengan karakter siswa? Apakah sesuai dengan minat siswa? Apakah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh siswa? Apakah sesuai dengan keinginan siswa? Itu yang perlu kita evaluasi, teman-teman. Nah, apa yang saya selalu sampaikan sama teman-teman, bahwa guru itu tidak hanya transfer of knowledge, tidak hanya menyampaikan pengetahuan, tapi guru itu harus bisa mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah diberikan. Artinya, ketika sudah selesai proses pembelajaran, maka itu perlu yang namanya evaluasi. Perlu yang namanya refleksi. Untuk kemudian bisa memberikan proses pembelajaran selanjutnya itu yang sesuai dengan kebutuhan, dengan minat siswa. Sehingga tidak ada lagi yang namanya proses pembelajaran yang bosan, proses pembelajaran yang tidak disukai oleh anak didik kita. Itu ya. Nah, terus kemudian membentuk kepribadian dari guru. Maka manfaat psikologi pendidikan ini bukan hanya untuk siswa, tapi ketika kita paham belajar psikologi pendidikan, maka itu juga secara tidak langsung membentuk kepribadian dari guru itu sendiri. Itu ya. Terus kemudian membentuk prestasi belajar. Dengan kita mengetahui potensi, mengetahui bakat, mengetahui karakter siswa kita, maka dengan mudah kita itu mendorong, dengan mudah kita membentuk prestasi siswa. Nah, itu ya. Teman-teman sekalian, dimanapun berada, di pertemuan awal saya sudah sampaikan bahwa setiap siswa itu memiliki potensi masing-masing, memiliki bakat masing-masing, memiliki kemampuan masing-masing. Maka dari itu, dengan kita belajar psikologi pendidikan ini, teman-teman, maka dengan mudah kita mengetahui si A memiliki potensi di bidang menulis, misalkan contoh seperti itu. Si B memiliki potensi di bidang matematika. Nah, itu ya. Jadi ketika kita sudah mengetahui kemampuan-kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh siswa, maka dengan mudah kita bisa membentuk prestasi-prestasi belajar siswa. Itu ya teman-teman ya. Nah, terus kemudian memahami perbedaan siswa. Nah, itu. Jadi di psikologi pendidikan itu juga dipelajari bagaimana memahami potensi siswa, memahami perbedaan-perbedaan siswa. Karena
siswa kita di dalam kelas itu antara yang satu dengan yang lainnya itu memiliki perbedaan-perbedaan. Artinya jangan sampai kemudian kita beranggapan bahwa semua siswa kita itu sama. Itu. Maka kemudian teman-teman ya, teman-teman selaku pendidik, calon pendidik itu harus memiliki data, memiliki portofolio terkait dengan siswa kita. Maka kemudian dengan kita memiliki data, memiliki catatan terkait dengan siswa kita, maka kita dengan mudah kita memahami perbedaan siswa kita. Itu ya. Jadi di psikologi pendidikan itu juga dipelajari bagaimana cara memahami perbedaan individu, perbedaan siswa kita. Terus kemudian juga menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Sudah saya jelaskan barusan bahwa dengan kita bisa memahami kondisi siswa, maka juga dengan mudah kita menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran yang inovatif, yang kreatif, dan semacamnya. Terus kemudian juga dapat meningkatkan motivasi belajar. Itu ya. Nah, terus ruang lingkup psikologi pendidikan ya teman-teman ya, ada yang akan kita bicarakan dalam psikologi pendidikan itu adalah perkembangan manusia. Seperti apa tugas perkembangan manusia. Itu ya. Terus kemudian juga perbedaan-perbedaan individu, motivasi belajar, dan juga masalah-masalah belajar. Itu teman-teman. Sekian, terima kasih teman-teman. Itu sedikit gambaran mengenai konsep psikologi pendidikan. Untuk lebih jelasnya, monggo silakan dibaca buku saya, Psikologi Pendidikan. Di situ sudah dijelaskan secara detail terkait dengan konsep psikologi pendidikan. Itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Selalu semangat dalam proses belajar, teman-teman selalu banyak baca, cari referensi-referensi yang ada kaitannya juga dengan psikologi pendidikan untuk bisa memperkaya pengetahuan teman-teman. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan walaupun sedikit ini bisa bermanfaat, bisa barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.